seiring laju ledakan penduduk di muka bumi ini, ya, termasuk di Indonesia. Indonesia ini adalah negara ya yang masuk ke 4 negara besar ya, yang punya populasi 278 juta ya. Nah, dari sini eh, penduduk dunia ini totalnya sampai 8,05 miliar. Ya, ini Desember 2014 menyampaikan ahli pertanian dari Amerika yang sudah memang sehari-harinya meriset semua ilmu tanah dan lain-lain, menyimpulkan kalau ini masih terjadi ya pertanian di muka bumi ini, maka umur pertanian di muka bumi ini tidak lebih dari 60 tahun lagi. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena tadi ya kehilangan unsur hara atau degradasi nutrien atau degradasi unsur hara dalam tanah itu terjadi karena tadi apa yang dipanen itu tidak sebanding dengan apa yang diberikan kepada tanah. Jadi kalau kita berbicara tentang revolusi hijau bergulir tahun 74 di Indonesia, itu betul teknologi dan solusi pada zamannya. Yaitu ada program baca usaha tani, penggunaan benih dan bibit unggul, pengolahan lahan sempurna, ya, penggunaan NPK berimbang, pembasmian hama dan penyakit tanaman, irigasi pengairan. Itu teknologi yang menjadikan solusi di masanya. Nah, kita tidak menyalahkan, cuman ketika teknologi Green Revolution ini kita gunakan di tahun 2023 dan yang akan datang, itu sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Karena inilah yang terjadi. Sedangkan terjadinya kerusakan, ya, kerusakan atau degradasi atau kehilangan unsur hara. Ini karena disebabkan apa? Disebabkan karena ini. Jadi kalau kita kaji, dalam satu buah jeruk, itu mengandung 26 kandungan unsur hara dan mineral. Begitu pula bulir padi. Ya. Nah, ketika kita cek, di situ ada 26 kandungan unsur hara dan mineral. Kemudian petani hanya bisa mengembalikan berupa 3 unsur saja, NPK. Berarti 23 kandungan di dalam tanah yang bermuara dalam buah jeruk ini atau bulir padi, ya ataupun komoditas apapun, itu hilang di dalam tanah. Karena yang dikembalikan hanya 3 saja unsur NPK, hara makro sekunder. Nah, sisanya gimana? Sisanya kalau tidak dikembalikan lagi akan hilang. Nah, peningkatan produksi ini karena apa? Karena tadi terjadi ledakan penduduk, ya, ledakan penduduk, ya, populasi manusia di muka bumi ini totalnya menurut sensus, Bapak Ibu silakan searching saja di Google ya, jumlah penduduk atau populasi manusia ya tahun 2023 nanti akan keluar halaman pertama biasanya yang akan menyampaikan 8,05 miliar manusia. Nah, tentunya manusia ini hidup pasti membutuhkan makan, baik dari ilmu pertanian, baik yang nomaden masih ada ya, tidak ada nomaden itu artinya berpindah-pindah ya karena sudah tidak menghasilkan ladang di sini pindah lagi itu banyak di negara-negara yang masih terbelakang ya. Nah, jadi intinya apa dari konsep yang disampaikan ini? Intinya kita harus mengembalikan apa yang kita panen, apa yang dikembalikan kepada tanah itu harus seimbang supaya tidak terjadi soil nutrient depletion atau penyusutan unsur hara dalam tanah. Makanya banyak kejadian ya mohon maaf ya. Dulu jeruk Garut ini mendunia. Jeruk Garut sampai produktivitasnya meningkat, tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, tahun 2000-an sudah mulai bahwa bibit yang digunakan itu mudah sekali terserang yang namanya penyakit CVPD, ya, Citrus Vine Plume Degradation, ya, ataupun kerusakan antara pembuluh pembuluh plum yang dibawa oleh virus, ya, virusnya dibawa oleh Diaporina citri, yaitu seperti kutu loncat, ya. Nah, itu kalau misalkan kutu ini menyerap cairan di dalam bawah daun, kemudian pindah lagi ke tanaman jeruk yang lain, itu buah jeruknya. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah menikmati merasakan. Jadi jeruk ini jadi keras. Kemudian ketika kita cicipi tidak ada nutrisinya. Nah, itulah terjadi yang namanya CPP. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak belajar kepada konsep natural culture konsep ini. Nah, maka di sini harus Bapak dan Ibu harus membuka mindset kepada para petani. Nah, sebagai analoginya adalah hutan. Nah, kenapa materi ini saya ulang-ulang? Karena yang namanya ilmu itu ya diulang-ulang, ya. Belum tentu saya menyampaikan pertama ini
Ada beberapa yang belum bisa memahami, tapi kalau diulang-ulang, oh ternyata maksudnya ini. Nah, ternyata pertanian yang dikerjakan oleh manusia, seluruh manusia di muka bumi ini, kita harus belajar kepada hutan atau alam. Bahwa yang namanya hutan ini betul-betul banyak sekali menebar manfaat untuk keberlangsungan manusia dan hewan. Tentunya yaitu tadi menyumbang oksigen, hidrogen, dan unsur-unsur yang lain, bisa menyimpan air, dan lain-lain ya. Nah, ternyata kenapa masih bisa sustain sampai sekarang? Karena secara prinsipnya terjadinya banjir bandang ya, ketika hujan turun, kemudian di situ banyak tadi penebangan hutan, kemudian banjir rob, kemudian air hujan tidak bisa ditampung lagi dan akhirnya bisa terjadi banjir ya yang bisa menghanyutkan rumah-rumah atau apapun saja. Nah, itu sebetulnya itu terjadi karena apa? Zuharu fasadu fil bari wal bahr. Jadi telah tampak kerusakan di muka dan di darat dan di laut karena memang ulah tangan bimaksabat aidinas. Ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Padahal alam ini sebetulnya sudah memberikan kehidupan. Bahkan dalam Al-Quran ya, gunung ini diciptakan sebagai pasak supaya tidak terjadi goncangan. Di dalam gunung itu ada isinya hutan. Nah, kalau berbicara hutan, kenapa hutan ini kok bisa menghasilkan oksigen, hidrogen, bisa menyimpan air, ya, bahkan bisa menghasilkan biji-biji dan buah, ya, bisa dikonsumsi juga. Ya, ternyata kenapa masih bisa sustain sampai sekarang? Karena di dalamnya ada tiga peran utama. Yang pertama adalah ketersediaan karbon organik. Definisi organik berarti definisinya adalah raw material yang berasal dari makhluk hidup, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Organik adalah istilah karbon organik. Setiap makhluk hidup pasti ada unsur karbonnya. Nah, daun-daun yang berjatuhan, ya, kemudian ada lagi apa? Bangkai binatang buas, bangkai bakteri, dan lain-lain. Nah, inilah yang disebut dengan karbon organik atau energi untuk keberlangsungan ya hidup daripada bakteri itu sendiri ya untuk maintenance perkembangbiakan ya dan lain-lain itu kebutuhan C organik. Dan C organik ini pun ujung-ujungnya pasti akan memberikan unsur hara karena dalam tata C organik ini kemampuan bakteri itu bisa mendegradasi atau bisa mendekomposisi, mengurai berbagai bahan-bahan organik sehingga bisa menghasilkan unsur hara. Dan dari ini pun akan tersedia juga humus humic acid. Nah, dari natural fertilizer concept inilah bahwa pertanian di dunia ini kalau ingin terus berlangsung, terus ingin berlanjut, maka natural fertilizer concept ini harus dipahami oleh seluruh petani. Nah, meskipun petani belum nyampai materi ini, melalui para mitra PTB pahamkan ini. Nah, share organik ini nih, salah satunya tadi, ada salah satu daunan, ada pupuk kandang, ada apa saja yang berhubungan dengan karbon organik. Ya, karbon organik bukan dari pupuknya, tapi dari raw material yang ada di dalam sebuah nutrisi, kemudian ditabur, bisa ditabur atau disemprot ke luasan lahan ya, lahan pertanian. Nah, ini karbon organik. Nah, kemudian di sini ya, unsur hara. Unsur hara ini biasanya para petani hanya bisa menggunakan unsur hara NPK saja dari fosfor kali. Maka dari 1, 2, dan 3 ini, konsep daripada tiga pilar ini, petani hanya bisa menyediakan tiga unsur apa poin nomor 2 saja. Sehingga ketersediaan karbon organik dan humus atau asam humic acid ini tidak tersedia, maka tanaman mudah sekali diserang hama dan penyakit tanaman. Nah, ini yang terjadi. Jadi silakan banyak keluhan-keluhan petani, tanaman bawang merah, tanaman cabai dipupuk sudah, menggunakan pestisida nomor 1 sudah semua, tapi kenapa masih diserang hama dan penyakit dan bisa menyebabkan gagal panen? Karena di dalamnya tidak tersedia yang namanya imunitas tanaman. Imunitas bisa terbangun adanya karbon organik, unsur hara pun terpenuhi, serta humic acid, asam humat. Asam humat inilah bagian senyawa sederhana ya dari proses composting, kemudian bisa dimanfaatkan oleh meristem perakaran. Nah, inilah produk kalau ingin sustain, ingin terus berlanjut digunakan oleh para petani, maka harus memenuhi kebutuhan tiga pilar ini. Alhamdulillah produk PTB semuanya ada. Nah, cuman yang sekarang kita concern bagaimana caranya kita sedang mengadakan pupuk carbon villager. Ya, karena memang kalau kita lihat di sini, ya, jadi yang namanya nitrogen, fosfor, sulfur, karbon, ya itu kehilangannya setiap tahun ini tidak sedikit. Bahkan setiap panen pun banyak sekali kehilangan. Nitrogen sampai 43% karena cepat menguap, fosfor sampai 27%, sulfur 33%, karbon 43%. Nah, penggantinya dari apa?
Makanya banyak tanah-tanah pertanian di Indonesia ini kalau ditanam tanpa pupuk tidak akan ada perkembangan, ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tadi ya terjadi soil nutrient depletion atau degradasi soil degradation, ya. Jadi kehilangan, kerusakan unsur hara di dalam tanah. Nah, kita punya kewajiban bagaimana caranya memenuhi unsur-unsur yang hilang ini. Nah, maka bagaimana caranya? Gunakanlah produk PTBase, ya. Nah, maka di sini kita bahas dulu ya. Yang pertama, karbon. Ya, ini karbon ini paling banyak ya, unsur paling banyak hilang dari tanah. Maka kita harus mengembalikan lagi bagaimana caranya karbon ini betul-betul bisa masuk ya di dalam ke dalam tanah dengan tujuan tadi memiliki fungsi ya. Jadi kalau kita bahas, saya membuat buku ini ya, yang intinya nanti ada materi ya, ada materi khusus yang tadi disampaikan ya, tujuannya untuk apa? Supaya lebih paham semuanya. Bisa meningkatkan metabolisme untuk kesuburan tanah, bisa meningkatkan daya ikat air, ya, menyediakan unsur hara secara alam, meningkatkan kapasitas telur kation, memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah. Ini yang sudah saya buat ya di buku ini berdasarkan teori-teori yang ada. Kemudian kita uh, lengkapi di buku cetakan kelima ini. Nah, insya Allah mungkin bulan depan ya atau 3 pekan lagi buku ini sudah tersedia nanti di kantor ya. Cetakan kelima. Nah ini semua materi jauh lebih lengkap. Nah, kemudian Bapak dan Ibu semua bahwa PTBS ini ya kenapa tetap berjuang memperkenalkan konsep sustainability tadi karena memiliki tujuan ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa PTBS ini ingin memuliakan para petani dengan cara apa? Dengan cara yaitu tadi silakan gunakan produk-produk pertanian yang kalau digunakan memang biayanya murah. Jadi sebutnya adalah LEISA, Low External Input Sustainable Agriculture. Jadi kalau petani ingin untung, maka harus mampu menekan input pengeluaran atau menekan biaya produksi. Nah, kalau itu misalkan bisa ditekan, maka ketika harga pasca panen tidak memihak pada para petani pun, di situ petani tetap diuntungkan karena biayanya murah. Pak, bagaimana disebut biaya murah? Produk PTBS kan ada bandrolnya 250.000. 250.000 itu adalah harga konsekuensi di mana mitra tidak apa calon mitra atau petani tidak mau join di PTBS. Berarti harganya harga end user 250.000. Maka amanah dari owner PTBS silahkan seluruh petani di daerah manapun rekrutmen jadikan sebagai reseller atau jadi mitra PTBS. Tujuannya untuk apa? Supaya ada diskon produk di kemudian hari. Juga supaya bisa mendapatkan peluang yang sama ya di dalam apa namanya? Supaya bisa mendapatkan peluang yang sama ya, terutama eh, untuk mendapatkan apresiasi dari perusahaan ya. Kemudian yang kedua, menciptakan produk pangan yang baik dan menyehatkan ini adalah tugas. Ada tugas, ada amanahnya, ada perintahnya. Kalau yang dulu insanu ilal amin tadi. Dan kemudian yang ketiga, meningkatkan kesuburan lahan pertanian untuk generasi yang akan datang. Inilah konsep Sustainable Agriculture Development yang dibangun oleh PTBS ya. Bagaimana caranya? Dengan PTBS yang memproduksi produk pertanian yang sangat luar biasa ini sehingga kalau ini dijalankan maka petani di Indonesia itu akan kaya raya, akan sejahtera. Karena konsep yang kita berikan jelas dasarnya kalau kita ingin untung harus mampu menekan biaya produksi. Kalau tidak ditekan biaya produksinya, biaya produksi yang keluaran lebih tinggi dibanding pendapatan, maka itu yang disebut dengan kerugian. Rugi, 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 dan rugi terus. Nah, inilah sebuah konsep ya yang kita bangun. Nah, kemudian di Paris Agreement, ya, agriculture di bulan November 2017 negara-negara yang memiliki pertanian yang sangat maju intinya di sana ya bahwa para petani di negara-negara baru ini berkumpul ternyata ada yang meriset bahwa kehilangan unsur karbon dalam tanah maka minimal kita harus memasukkan 0,4% per tahun dalam tanah 0,4%. Nah kemudian tujuannya untuk apa? Tadi untuk menyediakan atau mengganti unsur hara yang hilang. Kan tadi 43% karbon yang hilang setiap tahunnya, maka kita minimal 0,4% harus masuk. Nah itu dari mana diambilnya? Banyak. Ada yang menggunakan kompos, ada yang menggunakan biochas. Biochas itu adalah kayu-kayu yang sudah mati ya, kemudian dibakar dengan oksigen yang rendah, yaitu yang disebut dengan proses pirolisis, bahasa
gampangnya arang, itu namanya biochar. Kemudian ada juga yang menggunakan pupuk kandang dan lain. Nah, kesepakatan pada hal ini ternyata karbon itu adalah unsur yang memang dibutuhkan dalam jumlah besar juga, ya sama seperti dengan NPK, karena kehilangannya sampai 43%. Maka di sini insya Allah PTBS sedang memikirkan juga nih, dari tim konsultan sedang berpikir bagaimana caranya PTBS ini memiliki produk berupa carbon fertilizer, pupuk berupa karbon yang ketika diaplikasikan itu bisa meningkatkan produktivitas hasil karena si organiknya terpenuhi. Nah, itu tujuannya. Ya, maka dari itu kita harus ya sama-sama berdoa sehingga si organik, unsur hara dan humic acid terpenuhi semuanya, insya Allah akan terjadilah pembangunan pertanian di Indonesia ini. Jadi yang namanya pertanian bukan hanya sebatas kita buka tanah, diberikan pupuk kimia sintetis, dikendalikan dengan hama penyakit tanaman, pengendalinya gitu ya. Bukan sebatas itu, tapi bagaimana kita menyuburkan tanah. Jadi apa yang dikonsumsi oleh manusia, berupa bulir padi, tadi ada buah jeruk, buah durian, itu dikembalikan lagi bentuk nutrisi yang sama, minimal sama, balance, balance ya. Nah ini yang terjadi adalah ketidakseimbangan tadi, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah soil nutrient depletion, sehingga terjadilah degradasi kerusakan, kehilangan unsur hara dalam tanah. Nah, maka itulah konsep dasarnya. Kemudian Bapak dan Ibu pun saya menyampaikan juga ya, bahwa produk pertanian PTBS ini memiliki 5 keunggulan. Nah, silakan Bapak dan Ibu jual dalam tanda kutip keunggulan-keunggulan produk pertanian PTBS ini. Yang pertama, produknya ramah lingkungan. Jadi tidak ada lagi yang membentur-benturkan kepentingan. Wah ini organik, wah ini kimia, organik kimia gitu kan. Sebetulnya itu memperebutkan pepesan kosong. Karena produk pertanian PTBS ini semuanya adalah produk ramah lingkungan. Kemudian adanya efisiensi biaya. Nah, jika digunakan oleh para petani, maka para petani akan mendapatkan efisiensi biaya, penghematan biaya. Kalau terjadi penghematan biaya, maka di situ para petani ya sudah diuntungkan di awal. Ketika harga pasca panen ya memihak pada para petani, jelas biayanya murah. Ketika belum memihak, tidak akan terlalu merugi. Karena apa? Karena biayanya murah. Itulah pentingnya PTBS membuat biaya produksi ini ditekan. Ya. Pak, bagaimana disebut murah? Di bandrolnya ada 250.000. 250.000 itu harga konsekuensi, di mana para petani harus mendapatkan harga itu sebagai konsumen, end user ya, konsumen akhir, karena tidak mau join di PTBS. Tapi yang mau join, belanja paket 2,6, kemudian repeat order 2 juta, total dapat 30 produk, di situ sudah diuntungkan. Kenapa? Karena biayanya semakin murah. Nah inilah pentingnya yang namanya edukasi. Kemudian efektivitas peningkatan hasil. Ini alhamdulillah bisa meningkatkan hasil. Praktis. Nah, ini praktis ini secara prinsip ya, bahwa produk penelitian PTBS ini sudah tidak lagi mengenal istilah fermentasi atau membuat larutan di dalam botol. Baik eco farming, baik BSR maupun fotosintesa. Jadi pelarutan fresh sesuai dengan kebutuhan itu punya tujuan ya. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk apa namanya nutrisi ini betul-betul disediakan kalau kita konsumsi makanan ya, makanan hangat, misalkan hidangan sahur itu jauh lebih fresh, enak. Beda dengan yang nasinya dingin, kemudian sudah bermalam-malam disimpan. Nah, makanya ini penting ya. Jadi praktis. Kemudian eh, biaya pemeliharaan pertanian di PTBS itu bisa dirubah menjadi peluang bisnis. Nah, maka ini harus penting ya dipahami semua bahwa 5 produk ini insya Allah tidak akan ditemui di perusahaan manapun. Jadi silakan jual yang 5 produk ini dan memiliki tujuan tadi ya bahwa kita dengan adanya edukasi ini tujuannya inilah sebuah bentuk perhatian perusahaan ya, terhadap produk yang dipasarkan. Jadi kita tidak apa namanya ketika ada kegagalan langsung dilepas. Tapi itulah yang namanya keilmuan harus kita arahkan. Nah ini banyak ada beberapa apa kenapa saya pakai eco farming kok hasilnya belum optimal gini, gini. Karena kita tidak ngerti. Tapi kalau ngerti awalnya, insya Allah banyak yang berhasil. Ya makanya ikuti program edukasi ini ya program Uniting ini. Nah, kemudian ini pengelompokan tanaman, insya Allah di buku Farming Guidebook cetakan kelima ya ini baru bisa direvisi ya karena ada beberapa tipe ya kata-kata apa dari ejaan dan lain-lain yang disempurnakan oleh manajemen kantor, mau dikembalikan lagi ke bagian produsen buku ini. Insya Allah paling tidak lama lagi proses order ini akan segera diminta oleh PTBS. Jadi intinya
buku ya. Di dalamnya nanti ada gambar ini ya. Kelompokan tanaman pertanian ini berdasarkan saya kuliah, ternyata tanaman ini kelompokkan ada tanaman pangan, palawija, horti, perkebunan, kehutanan. Jadi seperti ini ya. Nah, kemudian inti dari penyampaian materi ini sebetulnya ya ini SOP eco farming dan SOP base farming. Tapi sebelum ke SOP eco farming, SOP base farming, saya akan menyampaikan dulu. Sebetulnya strategi meningkatkan kualitas hasil gabah kering panen supaya tembus di atas 10 ton ini, ya intinya simpel. Yang paling pertama adalah penggunaan benih dan bibitnya harus betul-betul punya potensi di atas 10 ton. Kalau kita menggunakan produk pertanian eh, bagus, kemudian benihnya tidak tembus di atas 10 ton potensinya, ya sama saja. Karena genetik inilah, jadi potensi itu bisa terpenuhi dengan syarat ketentuan. Ya, nah jadi kalau kita nanam benih padi yang punya potensi hanya 8 ton saja, itu sampai kapanpun tidak akan tembus di atas 10 ton. Maka harus cari benih-benih yang memang memiliki keunggulan ya. Bagaimana caranya bisa tembus di atas 10 ton per hektar. Nah, kemudian ini salah satu ya benih yang kita rekomendasikan, ada tumpai, ada FSCL dan lain-lain yang menggunakan SOP base farming bisa meningkatkan hasil. Nah, ini di Indramayu dulu 1 kilogram benih bisa tembus mencapai 2,85 ton. Nah, kalau 2,85 ton ini ya 2,85 ton ini ya sangat fantastis ya. Karena memang apa namanya? Produk base farming ini ya ini sangat simpel digunakan untuk komoditas padi. Makanya ini intinya kita harus menguasai keilmuan ini dulu. Kemudian strategi meningkatkan hasil gabah kering panen di atas 10 ton hektar dengan SOP base farming. Ini ada gambar perekaman benih ya, peliharaan sawah, kemudian ada lagi jarak tanam jejar legowo ya. Kemudian ada yang panen, ya dulu di Karawang menggunakan eco farming tembus 10 ton juga ya. Kemudian ada yang cabut bibit, transplanting ditanam di sawah, ada community trap barrier system, ada padi yang sudah menguning, ada padi yang sudah berisi di tanam di jejar legowo ya. Ini semua gambar-gambar ini adalah intinya harus kita pahami semua. Nah, ini Bapak dan Ibu benih yang kita rekomendasikan untuk seluruh mitra PTBS. Sebetulnya benih ini adalah benih galur ya, benih galur karena memang kalau benih galur ini tidak masuk ke dalam varietas ya. Karena kalau galur itu izinnya tidak ada, sulit mendapatkan izin karena apa? Karena memang eh, itu hanya padi galur yang memang diproduksi untuk kalangan sendiri. Makanya padi galur itu banyak yang tembus di atas 10 ton. Dan kalaupun dibuat menjadi varietas, tembus jadi 10 ton lebih per hektar, ya itu tidak akan dapat izin. Karena apa? Karena kalau diberikan izin, benih yang lain tidak akan laku. Tapi tetap kita memberikan harapan kepada para petani, inilah padi masa depan Indonesia. Kalau ditanam oleh siapapun, dengan SOP manapun, tetap padi ini punya genetik yang bagus, punya potensi di atas 10 ton per hektar, 9-12 ton per hektar. Nah, umur panennya tidak lebih dari 90 hari, ya. Tinggi tanaman 85 cm, potensi hasil di atas 10 ton gabah kering panen. Gabah premium per 1000 bulir berarti setara dengan 30-32 gram. Kemudian nasinya pulen, tahan terhadap serangan hama dan penyakit, tahan rebah. Cuman sayang, berasnya tidak enak karena masih mentah ya. Nah, jadi yang pulen itu nasinya ya. Kalau berasnya pasti tidak enak karena masih mentah ya. Nah, inilah padi yang sering kita sampaikan kepada seluruh mitra PTBS yang sedang menggunakan depot dengan tujuan apa? Tujuan supaya menjadi daya tarik tersendiri antara padi yang ditanam dengan penggunaan produk pertanian yang ada di PTBS. Dan alhamdulillah hasilnya sudah kita buktikan cukup bagus di berbagai daerah. Ini bulir padinya cukup banyak yang sampai 400 bulir per malainya ya. Nah, ini bisa dilihat ya ketika masa pengisian, kemudian ketika masa pematangan pun karakter daripada bunga bendera inilah yang tidak disukai oleh hama burung. Jadi burung lebih memilih kepada daun bendera yang pendek sehingga uh, serangan burung ini bisa menghilangkan hasil panen bisa di atas 80% ya. Kalau dibiarkan bisa 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 habis total semua. Inilah benih padinya yang sudah menguning ya. Alhamdulillah saya sudah menebar 1000 kilogram lebih ya benih-benih ini ke Indonesia ya. Ada juga yang ke luar negeri juga ya. Nah, ini benih masa depan Indonesia yang alhamdulillah seorang profesor. Kemudian kita edukasi dengan menggunakan SOP base farming
Alhamdulillah hasilnya cukup baik jika ditanam di lahan pertanian di Indonesia. Ya. Ini alhamdulillah ya edukasi mengenai benih saja dulu. Nah, ini pun sama ya. Benih yang kita siapkan, yang kita tebar ke seluruh Indonesia ini, yaitu dipanen ya, dipanen menggunakan mesin kombi ini. Dan alhamdulillah ya kita stok cukup banyak nih untuk benih ini ya. Karena benih yang kita tanam ini adalah benih dengan sertifikasi foundation seed, benih dasar. Jadi benih itu ada 4 kemurnian, ada breeder seed warna kuning, ada foundation seed warna putih, ada stock seed warna ungu, dan ada extension seed warna biru muda. Nah, kalau benih yang kita ini adalah setara dengan foundation seed atau benih dasar dan bisa ditanam 2 kali lagi. Ini ya. Nah, kemudian cara treatment penanaman benih sebetulnya banyak permintaan antara penanaman benih ini bagaimana caranya gitu kan? Apakah menggunakan eco farming atau sebetulnya benih itu definisinya adalah individu baru hasil persenangan antara bunga jantan betina. Biasanya setiap benih pasti berupa biji dan bulir. Ya, itu bedanya benih dan bibit. Kalau setiap benih pasti itu biji dan bulir karena hasil penyerbukan bunga jantan dan betina. Nah, kemudian benih padi ini ya 12 kg dibutuhkan per hektar, masukkan ke dalam 14 liter air. Maka treatment penanamannya harus menggunakan Ecoplan Protector. Nah, Ecoplan Protector meskipun tidak tersedia di PTBS, anggap ini adalah produk pendamping yang kita rekomendasikan, yaitu yang ramah lingkungan berbasis mikroorganisme. Nah, kemudian di sini 12 kg dibutuhkan per hektar, masukkan ke dalam air 14 liter air, rendam selama 18 jam untuk memecah dormansi. Kemudian rendam benih dengan larutan Ecoplan Protector yang sama, 1 saset Ecoplan Protector plus 14 liter air. Nah, ini selama 6 jam berikutnya. Jadi setelah 18 jam, air yang sama kita masukkan 1 saset EPP, kemudian dikocok secara homogen, ya, kocok secara homogen, dikocok secara homogen, kemudian eh, rendam lagi selama 6 jam. Jadi total 18 jam tambah 6 jam, 24 jam totalnya. Kemudian tiriskan selama 24 jam lagi untuk memacu pertumbuhan tunas dan akar. Kemudian baru tebar benih di lahan persemaian yang sudah dipersiapkan sebelumnya setengah benih untuk luasan 20 meter persegi. Ya, jadi misalnya kalau kita punya benih 1 kilogram, berarti 1 meter lebarnya, panjangnya 5 meter, berarti kita membutuhkan apa namanya bedengan lumpur ya sebanyak 4 ya. Jadi lebar 1 meter, panjang 5 meter, berarti dibutuhkan 4 ya. 4 bedengan lumpur untuk 1 kilogram benih. Berarti kalau 12 kilo dikali ya, dikali 20. Nah, berarti sekitar 240 ya luasannya. Nah, seperti ini. Kemudian jarak tanam yang direkomendasikan adalah jarak tanam jejer legowo 21. 21 ini 20, 12,5 dan 40 cm. Jadi kalau ada pertanyaan antara bulir padi yang ditanam di pinggir dengan bulir padi yang ditanam di tengah, itu banyakkan mana? Pasti jawabannya banyakkan yang di pinggir. Kenapa? Karena di pinggir mendapatkan cahaya full fotosintesis sehingga kualitas bulir dan kuantitasnya jauh lebih banyak dibanding yang ditanam di tengah-tengah. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita menanam padi di pinggir sumur dalam luasan 1 hektar? Bisa atau tidak? Ya bisa. Jawabannya adalah jarak tanam jejer legowo 21. Inilah keunggulannya. Ada budar efek, sirkulasi udara, dan lain meningkatkan perawatan, meningkatkan tikus juga, meningkatkan kualitas hasil 10-20%. Ya. Nah, kemudian SOP sama operasi prosedur, tahapan pengolahan lahannya, land clearing, pembersihan lahan. Nah, ini sekarang mau menghadapi musim pertama hujan. Ya. Land clearing, pembersihan lahan, kemudian pembajakan lahan, penaburan mineral organik, itu kadang jika ada. Penaburan dolomit, kalsium magnesium karbonat dibutuhkan 366 gram per meter persegi. Ya. Hampir 4 ons. Ya, atau 400 gram. Nah, itu untuk 1 meter persegi. Berarti kalau kita punya lahan 1000 meter, berarti dibutuhkan 366 kilogram. Kalau 1 hektar 3,66 ton. Nah, H-5 dan H-3 ini bisa diaplikasikan bersamaan antara aplikasi EPP dan dengan Eco Farming. Di SOP sudah ada, kita perbaiki ya. Nah, ini harus istilahnya penanaman. Nah, terus gambarannya ini. Jadi yang namanya Legowo 21, inilah penampakan Legowo 21. Jadi ini jarak tanam terbaik kalau digunakan oleh para petani ya. Total tanamannya 320.000 sampai 330.000 per hektar titik ya, tancapan. Nah, ini kalau kita ambil bentangan 1 kali 1 meter saja sudah ketahuan. 100 meter, 100 cm dibagi 12,5 ada 8. Ada 8 tancapan atau 8 tumpun. 8 tumpun dikali 4, 332. Berarti total 1 hektar 320.000
rumpun ya. Nah, ini jarak jarak tanam di Jarlegowo. Nah, kemudian di Jarlegowo seperti ini ya mengendalikan gulmanya tidak usah menggunakan racun pestisida, cukup menggunakan alat-alat yang baik itu menggunakan tangan maupun menggunakan gasrok ya. Gasrok sekarang digunakan adalah dua mata ya. Ini jauh lebih ramah lingkungan. Ya. Kemudian intermittent irrigation intinya adalah sama ya untuk menghemat air, aerasi untuk tanah dan tanaman semakin tersedia secara ideal, mencegah keracunan besi ya, mencegah penimbunan asam organik atau hidrogen sulfida. Nah, ini intinya intermittent irrigation. Jadi prinsipnya padi ini tidak selamanya dia harus wajib tergenang, maka sewaktu-waktu harus dikeringkan. Itu intermittent irrigation tadi. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk terjadi aerasi dan untuk menekan ya keracunan besi. Fe ya ferum. Jadi ferum ini adalah unsur hara mikro, tapi kalau kebanyakan bisa keracunan. Nah, maka digunakanlah intermittent irrigation, dry 40. Artinya bisa apa namanya dikeringkan 3 hari, dikeringkan 3 hari kering, 3 hari tergenang itu boleh ya setelah masuk fase vegetatif dan ketika sudah stabil. Nah, kemudian organisme pengemut tanaman ya kalau kita lihat di sini banyak sekali ya apa namanya ancaman para petani kalau menanam padi ini ada hawar daun bakteri, ada busuk batang, tungau, bercak daun, naik blas, busuk pelepah, fusarium dan lain-lain. Nah, ini banyak sekali ya apa yang disebut dengan ancaman dari serangan hama dan penyakit. Nah, ini untuk hamanya ada peomas, ada pengerek batang, ada ulat penggulung, ya tikus, kurang coklat, walang sangit, dan kepik, burung. Ya. Nah, disinilah petani harus berjuang. Kalau misalkan menyerah, maka sama dengan memberikan makanan kepada hama. Jadi ketika kita melihat di sini, ya komoditas padi sawah ini sudah apa namanya, ketika diserang oleh hama dan penyakit, ya, ataupun ketika kita baru nanam, ini sudah diancam ya serangan-serangan hama dan penyakit. Maka dibutuhkanlah solusi cerdas di dalam mengendalikannya seperti apa kalau kita menggunakan pengelahan dan penyakit tanaman. Yang pertama, produknya harus ramah lingkungan. Yang kedua, meskipun terhirup oleh para petani tidak akan menyebabkan keracunan. Ya, yang keempat, satu-satunya yang ketiga, berbasis mikroorganisme itu penting karena setiap hama dan penyakit ya, terutama dari jenis insekta, itu ketika kontak dengan teknologi berbasis mikroorganisme itu meskipun lambat tapi pasti dia akan mati ya. Nah, maka kenapa kita rekomendasikan pendamping ini masih menggunakan Ekopen Protector meskipun di PTP sudah tidak tersedia, dihandle langsung oleh produsen karena memiliki tujuan tadi supaya senyawa dan tidak saling menjegal. Karena dulu pernah kejadian sebelum kita mempunyai produk pengaman penyakit tanaman, kita masih menggunakan apa namanya? Masih menggunakan ekofarming saja dulu. Ya ketika diserang sama penyakit, petani menggunakan racun lagi ya, gagal lagi menjadi petani cerdasnya gitu kan. Sehingga tanaman itu tidak sesuai harapan kan, di situ bakteri pun ikut mati. Ya. Nah, ini harus dipahami semua. Kemudian di sini ada trap barrier system. Trap barrier system ini istilah, ya istilah di mana kita bagaimana caranya menampung atau mengumpulkan tikus ya. Tikus ini bisa ditangkap sebetulnya prinsipnya. Cuma kalau sudah ketangkap, dapat kintal, dapat ton itu mau dikemanain gitu. Ada yang bilang buat bakso, ada yang bilang buat sate gitu. Dan ini pun menurut saya bukan solusi. Karena kalau sudah ketangkap ya, ini jadi PR tersendiri. Apakah harus dibunuh? Apakah harus dijadikan apa gitu kan? Nah, makanya saya punya strategi untuk melelehkan tikus itu sebetulnya tidak harus selamanya menggunakan teknik trap barrier system. Cukup menggunakan ekoprem protector ya dicampur dengan urin, ya, urin ternak. Nah, di situ akan menyebabkan apa namanya bau pesing, bau amoniak yang ada di sekitar sawah tersebut menyebabkan tikus itu tidak nyaman berada di sawah yang kita aplikasikan tadi. Nah, ini punya tujuan untuk apa? Tujuannya tadi supaya yang penting prinsipnya tikus itu tidak senang terhadap tanaman yang kita tanam. Nah, itu intinya. Ya. Nah, kemudian kalau masih menggunakan 25% menggunakan NPK, ya ini rumusnya. Guna pupuk NPK anorganik 25%, ada Ponska, urea, SPB, KCl 137,5. Ini bisa edukasi kemarin yang menggunakan eco farming, tidak dengan 20% NPK anorganik. Nah, kemudian ini jadwalnya, ya jadwal di brosur kita proyeksikan ke sini, ada P1 dan P2, 7 dan 33, tujuannya untuk apa? Untuk aplikasi 20% NPK pertama dan 20% NPK kedua. Ya, tapi ini semua intinya kalau kita mau gunakan, ya kalau kita mau gunakan, ya cukup ini ya menggunakan SOP eco farming
Nah, tapi yang terbaru lebih baik kita gunakan SOP ya, SOP mengenai yang tadi ya, yang menggunakan apa namanya? Nah, kita lihat dulu ya, menggunakan SOP base farming atau eco farming tadi. Nah, ini ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau menggunakan dua SOP ini silahkan pilih salah satunya. Dan ini pun bisa meningkatkan hasil tembus di atas 10 ton. Ya, yang pertama, SOP base farming karena eco farming karena sudah pernah dibahas. Untuk komunitas tanaman pangan palawija hortikultura dan kehutanan, kita di sini membutuhkan luasan 1 hektar membutuhkan 2 tub eco farming, 16 saset fotosintesa, 5 box EcoPen protector dan 2 box base pump sololis. Nah, ini kalau kita hitung 20 PV produk base farming dan 5 PV produk EcoPen protector bisa diorder dari luar. Sangat murah sekali ya. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, caranya sekarang aplikasi produk PTBS ini tidak tidak harus dibuat larutan ya. Kenapa? Karena memang produk PTBS ini simpel sekarang, bisa dibagi-bagi saja ya, dibuat pecahan. Misalkan ini aplikasi pada tanah seperlima tub eco farming karena ini dibutuhkan 2 tub eco farming ya, 2 tub eco farming, kemudian dibagi menjadi 10 tangki, maka kebagiannya 6. Jadi 2 tub ini adalah 30 gram dikali 2, 60 gram, 60 gram dibagi 10, maka dibutuhkan 6 6 tub 6 gram 6 gram ya, itu seperlima tub saja yang diambil, kemudian plus 1 ekor protektor plus 14 liter air, aplikasikan di lahan luasan 1 meter persegi ya, H-3 hari sebelum tanam. Nah, di sini pasca tanam aplikasi pada daun 1 saset ya, BSR, sepertiga saset fotosintesa dan 1 saset EPP, 14 liter air, 1 tangki. Aplikasi pada daun untuk luasan 10 meter persegi pada jam 6 sampai 10 pagi, umur 7, 21, 33, dan 40. Maka untuk SOP base farming ini dibutuhkan 2 tub eco farming, 16 set fotosintesa, 5 box eco protector, dan 2 box base pump solaris. Jadi total 25 PV. Karena produk EPP ini tidak tersedia lagi di base, maka dibutuhkan 20 PV saja, 5 PV-nya atau 5 box-nya bisa didapatkan di produsen eco protector langsung. Nah, jadi intinya ini saja. Kalau kita sudah mengetahui SOP eco farming, SOP base farming, komunitas apapun saja menggunakan cara ini, disemprot ke daun 2 pekan sekali, tanaman pasti oke. Ya. Jadi ini adalah rekomendasi dari tim konsultan yang memiliki tujuan tadi ya, tujuannya untuk apa? Mempermudah ya cara pengaplikasian dan kita tidak lagi menggunakan pupuk pestisida dari luar. Ya, jadi silakan screenshot. Insya Allah di buku Farming Guide cetakan kelima ini nanti ada halaman tetap 3031 ya untuk membahas masalah ini semua. Nah, ini ada tersedia ya ini materi ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini ya, bagaimana strategi meningkatkan hasil bagaimana di atas 10 ton, intinya ini saja. Ini jadwal aplikasinya, formulasi yang dicampurkan seperti apa, ini sudah ada di sini semua lengkap. Silakan pilih mau menggunakan SOP Eco Farming, Original atau Premium, atau SOP Base Farming. Nah, Base Farming sebelah kanan, SOP Eco Farming sebelah kiri yang kita bahas. Baik, Bapak dan Ibu semua, Alhamdulillah apa yang disampaikan ini mudah-mudahan terus bisa menambah wawasan buat Bapak dan Ibu semua.